Disebut benalu dan pengangguran. Aku nekat serahkan semua tagihan rumah ke suamiku hari itu juga. Mertuaku girang pikir bakal hemat. Tapi baru seminggu kemudian mereka menangis kelaparan. Ternyata gaji suamiku cuma cukup buat bayar hutang. Mereka tak tahu selama ini aku yang lunasi semuanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Udara sejuk dari pendingin ruangan yang menyala di suhu 18 derajat membuat suasana di dalam rumah bercat krem itu terasa sangat nyaman. Kontras dengan terik matahari di luar yang menyengat kulit. Di ruang tengah yang tertata rapi, sebuah televisi layar datar berukuran 50 inci sedang menayangkan acara berita siang. Di atas meja makan, terhidang menu yang jauh dari kata sederhana untuk ukuran tanggal tua. Ada rendang daging sapi yang berminyak kemerahan, sup iga dengan wortel impor, dan piring buah berisi potongan pir dan anggur. Rania duduk di ujung meja. Jemarinya bergerak lincah di atas layar ponsel pintar miliknya. Matanya fokus, namun sesekali melirik ke arah suaminya, Anton, yang sedang lahap menyantap potongan daging rendang ketiga. Rania bukan sedang bermain media sosial atau melihat gosip artis. Di layar ponselnya, ia sedang membalas puluhan pesan dari pelanggan dan mengecek resi pengiriman untuk bisnis dropship dan catering daring yang ia kelola. Bisnis yang selama 2 tahun terakhir ini omsetnya melesat tajam, namun tak pernah diketahui oleh siapapun di rumah itu, termasuk suaminya sendiri. Ran, kamu ini bisa nggak sih HP-nya ditaruh dulu? Anton tiba-tiba membanting sendoknya pelan ke piring, menimbulkan bunyi denting yang membuat Rania tersentak. Rania buru-buru mematikan layar ponselnya dan meletakkannya di samping piring nasi yang belum ia sentuh. Maaf. Mas, tadi ada teman yang tanya kabar. Dusta Rania pelan, menyembunyikan fakta bahwa ia baru saja menerima transferan pelunasan catering sebesar 3 juta rupiah. Anton mendengus kasar, lalu meneguk air es dengan rakus. Ia menyeka mulutnya dengan tisu. Gayanya seolah bos besar yang baru saja menyelesaikan rapat penting. Padahal, hari ini Anton sedang libur shift karena pabrik tempatnya bekerja sedang mengurangi jam operasional. Istri itu harusnya tahu diri. Suami pulang kerja, capek, butuh diperhatikan. Kamu malah sibuk main HP terus. Lihat rumah, urus suami, jangan cuma tahu leha-leha. Rania hanya mengangguk pelan, menelan rasa perih di hatinya. Iya, Mas. Tadi aku sudah bersihkan rumah dan masak kesukaan Mas Anton. Ya itu memang kewajibanmu. Potong Anton cepat sambil menyalakan rokoknya di dalam ruangan ber-AC itu. Sesuatu yang sebenarnya sangat dibenci Rania karena asapnya menempel di gorden, tapi ia tak pernah berani melarang. Coba kamu lihat istri teman-temanku. Mereka sibuk bikin kue, jahit, atau apa kek yang menghasilkan. Kamu cuma ngandelin gaji suami. Untung gajiku besar, jadi bisa nutup gaya hidupmu yang maunya serba enak ini. Listrik nyala terus, makan daging terus. Rania menunduk, menyembunyikan senyum miris. Gaji besar? Batin Rania menjerit. Gaji Anton hanyalah standar UMR, ditambah sedikit uang lembur jika beruntung. Totalnya tak pernah lebih dari 4,5 juta rupiah bersih. Sementara pengeluaran listrik rumah ini saja sudah menembus 1 juta karena Anton tidak bisa tidur tanpa AC. Belum lagi rokoknya, bensinnya, dan cicilan motor yang ia banggakan. Selama ini, Ranialah yang diam-diam menambal semua kekurangan itu. Daging di meja makan ini, buah-buahan mahal itu, token listrik yang selalu terisi, semuanya uang Rania. Namun, Rania memilih diam. Ia diajarkan ibunya dulu untuk menjaga wibawa suami, seburuk apapun keadaannya. Sore harinya, suasana di depan teras rumah mereka terlihat ramai. Anton sedang memanaskan motor NMAX keluaran terbaru yang baru saja tiba 3 hari lalu. Motor itu mengkilap, gagah,
dan terlihat sangat mentereng diparkir di garasi mereka yang sempit. Beberapa tetangga yang lewat berhenti, menatap kagum pada kendaraan roda 2 tersebut. "Wih, mantap kali motor barunya, Pak Anton," seru Pak RT yang kebetulan lewat sambil menuntun sepedanya. "Ganti lagi nih, perasaan tahun lalu baru ambil motor sport." Anton membusungkan dadanya. Senyum bangga merekah di wajahnya. Ia mengelap bodi motor yang sebenarnya sudah bersih itu dengan kain camois. "Ah, biasa saja, Pak RT. Namanya juga rezeki suami soleh. Yang lama sudah bosan, kurang nyaman buat bonceng istri. Jadi ya, ambil yang ini, cash tempo hari saya bayar." Bohong Anton dengan lancar tanpa berkedip. Rania yang sedang menyapu halaman terhenti sejenak. Ia ingat betul bagaimana Anton merengek minta motor baru karena gengsi diejek teman tongkrongannya. Rania ingat betul bagaimana ia mentransfer uang tabungan pribadinya. Hasil jerih payah begadang mengurus orderan, sebesar 35 juta rupiah ke rekening Anton supaya suaminya bisa membeli motor itu secara tunai. Anton bilang ke tetangga itu uangnya, dan Rania membiarkannya. "Hebat bener Pak Anton ini," timpal Bu Tejo, tetangga yang terkenal paling nyinyir namun kali ini memuji. Matanya melirik Rania yang memakai daster sederhana. "Bu Rania beruntung banget ya punya suami kayak Pak Anton. Sudah ganteng, royal, kerja keras lagi. Nggak kayak suami saya, boro-boro ganti motor, beli beras aja ngeluh. Bu Rania tinggal duduk manis di rumah. Tahu-tahu motor baru datang. Enak ya jadi pengangguran tapi suami kaya." Kalimat itu menusuk jantung Rania. Pengangguran? Jika mereka tahu bahwa Rania bangun jam 3 pagi untuk merekap orderan dan baru tidur jam 12 malam setelah memastikan semua paket siap kirim, mungkin mereka akan menelan ludah mereka sendiri. Anton tertawa renyah, merangkul pundak Rania dengan gaya yang dibuat-buat mesra. "Ya begitulah, Bu Tejo. Saya memang manajakan istri. Kasihan dia kalau harus mikir cari duit. Biar dia di rumah saja, ngurus saya. Walaupun kadangnya borosnya minta ampun." Canda Anton yang disambut tawa para tetangga. Tapi bagi Rania itu bukan candaan. Itu adalah penghinaan yang dibungkus tawa. "Yang penting Pak Anton sanggup, kan?" goda Pak RT. "Sanggup dong. Kecil lah kalau cuma buat nurutin mau istri," jawab Anton sombong. Rania hanya tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. Ia melihat sorot mata Anton yang begitu menikmati pujian semu itu. Suaminya kecanduan validasi, kecanduan dianggap sukses. Padahal pondasi keuangannya rapuh seperti kerupuk kena air. Rania masuk ke dalam rumah dengan alasan ingin mengambilkan minum. Padahal dadanya sesak. Di dapur, ia melihat notifikasi di ponselnya. Tagihan kartu kredit Anton untuk gaya hidup dan top-up judi slot online-nya sudah jatuh tempo. Rania menghela napas panjang. Lalu dengan jari gemetar, ia menekan tombol bayar lewat aplikasi bank di ponselnya. Lagi-lagi, uang Rania yang menyelamatkan wajah Anton. Entah sampai kapan topeng kemewahan ini bisa ia pertahankan sendirian. Ketenangan semu yang dibangun Rania mulai goyah 3 hari kemudian. Siang itu, saat matahari sedang terik-teriknya memanggang aspal jalanan, sebuah taksi berhenti tepat di depan pagar rumah Rania. Rania yang sedang sibuk membungkus paket-paket catering berupa sambal kemasan botol di ruang tamu, langsung terlonjak kaget saat mendengar suara klakson panjang, diikuti teriakan yang sangat ia kenal. "Rania, buka pagarnya. Lama banget sih." Suara itu melengking, tajam, dan penuh tuntutan. Jantung Rania berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Itu suara Bu Marta, ibu mertuanya. Rania buru-buru menyembunyikan botol-botol sambal dan stiker label jualannya ke dalam kardus besar di bawah meja, lalu berlari keluar. Benar saja, di depan pagar berdiri sosok wanita parubaya dengan dandanan menor, memakai kacamata hitam besar, dan membawa 2 koper besar. "Ibu, kok nggak kabari dulu kalau mau datang?" tanya Rania sambil tergopoh-gopoh membukakan gembok pagar.
Ia mencium tangan mertuanya dengan takzim, meski hatinya was-was. Bu Marta menarik tangannya cepat-cepat, lalu mengibaskan kipas tangannya dengan heboh. Memangnya kalau mau ke rumah anak sendiri harus bikin proposal? Panas banget ini. Anton mana? Kok bukan dia yang jemput? Mas Anton masih kerja, Bu. Ini kan jam 2 siang. Jawab Rania sambil berusaha mengangkat koper Bu Marta yang berat. Halah, kerja keras bagai kuda demi menghidupi istri yang di rumah cuma ongkang-ongkang kaki. Sindir Bu Marta pedas sambil melenggang masuk ke dalam rumah tanpa membantu Rania membawa barang. Begitu masuk ke dalam rumah, mata elang Bu Marta langsung menyapu seisi ruangan. Dingin banget ini AC. Pasti nyala 24 jam ya? Astaga, Rania, kamu ini benar-benar nggak punya otak ya soal penghematan? Listrik itu mahal. Mentang-mentang Anton gajinya gede, kamu hambur-hamburkan seenaknya. Rania yang baru saja masuk dengan napas tersengal membawa koper hanya bisa menunduk. Lagi panas banget di luar, Bu. Lagian Mas Anton kalau pulang suka marah kalau rumah panas. Bu Marta tidak peduli. Ia berjalan berkeliling rumah seperti seorang auditor yang sedang mencari kesalahan fatal. Ia membuka kulkas, melihat isinya yang penuh dengan bahan makanan premium. Stok untuk catering Rania sebenarnya. Tapi Bu Marta tidak tahu. Daging wagyu, salmon, keju mahal. Bu Marta membolak-balik kemasan makanan itu dengan tatapan sinis. Kamu ini makan apa sih? Gaya hidupmu sudah kayak istri pejabat. Kasihan Anton. Uangnya habis dimakanin istrinya buat beli makanan mahal begini. Padahal makan tempe tahu juga kenyang. Itu ada diskon kemarin, Bu. Elak Rania lemah. Ia tidak mungkin bilang itu bahan baku pesanan pelanggan VVIP yang akan ia masak nanti malam. Bu Marta lalu berjalan ke sudut ruang tamu, tempat Rania belum sempat membereskan tumpukan paket yang baru datang dari kurir ekspedisi pagi tadi. Ada tumpukan bubble wrap, kardus-kardus baru, dan beberapa botol kosong kemasan cantik. Ini apa lagi? Bu Marta menendang pelan tumpukan kardus itu. Belanjaan online lagi? Ya ampun, Rania. Tiap hari kerjaanmu cuma check out keranjang oranye. Bukan, Bu, itu. Alah, nggak usah ngeles. Potong Bu Marta cepat. Ia berjongkok dan merobek salah satu paket yang belum dibuka. Isinya adalah selotip khusus dan stiker Tang Yu. Bu Marta mengernyit. Buat apa beli beginian? Sampah. Kamu ini benar-benar boros. Uang Anton kamu bakar buat beli barang-barang gak jelas. Rania menahan air matanya. Ingin sekali ia berteriak bahwa semua barang itu adalah modal usahanya. Bahwa dari tumpukan kardus itulah ia bisa membelikan Bu Marta gamis mahal bulan lalu yang diklaim Anton sebagai hadiah darinya. Tapi Rania menahannya. Ia takut ribut. Malam harinya, suasana makan malam terasa sangat mencekam. Anton sudah pulang. Wajahnya terlihat lelah namun langsung cerah saat melihat ibunya. Masakan ibu memang paling juara. Beda sama masakan istrimu yang rasanya hambar. Puji Anton sambil mengunyah sayur lodeh buatan Bu Marta. Padahal biasanya Rania masak rendang ia lahap sampai tandas. Sekarang ia menjatuhkan istrinya demi menyenangkan ibunya. Bu Marta tersenyum puas, lalu menatap Rania tajam. Dengar itu, Ran. Jadi istri itu harus pintar masak, pintar ngatur duit. Tadi ibu lihat kulkas penuh barang mahal, terus di ruang tamu numpuk paket belanjaan. Kamu ini mau bikin suami mati muda karena kerja Rodi? Anton berhenti mengunyah, menatap Rania dengan pandangan menuduh. Seolah ia lupa bahwa ia baru saja kalah judi slot Rp500.000 di jam istirahat tadi. Ia butuh pelampiasan. Kamu belanja apa lagi sih, Ran? Kan aku sudah bilang irit. Gajiku memang besar, tapi bukan buat dibuang-buang. Itu bukan belanjaan aneh-aneh, Mas. Itu cuma. Rania mencoba menjelaskan. Cuma apa? Cuma sampah.
Sela Bu Marta. Ton, ibu kasih tahu ya. Istrimu ini bahaya. Diam-diam menghanyutkan. Di depanmu manis. Di belakangmu dia gerogoti hartamu. Lihat itu tetangga sebelah. Istrinya bantu suami jualan gorengan. Lah Rania? Cuma tahu scrolling HP dan belanja. Suami kerja banting tulang. Istri di rumah cuma tahu habiskan uang buat beli barang gak penting. Kata-kata, istri boros, itu keluar dengan sangat fasih dari mulut Bu Marta. Anton membanting sendoknya lagi. Kali ini lebih keras hingga piring retak sedikit. Kamu denger nggak kata ibu? Mulai besok, kurangin main HP. Jangan belanja-belanja online lagi. Kalau aku lihat ada paket datang lagi, aku bakar sekalian sama HP-mu. Bentak Anton. Rania menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Di depan ibunya, Anton berubah menjadi monster yang sok berkuasa. Padahal Rania tahu betul, saldo di ATM Anton saat ini tinggal 200.000 perak, tidak cukup untuk belanja mingguan. Selama ini Rania yang diam. Maaf, Mas. Maaf, Bu. Ucap Rania lirih. Suaranya bergetar. Ia memilih mengalah lagi malam ini. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak. Sama seperti piring yang dipukul Anton tadi. Kesabarannya mulai menipis. Rania meremas roknya di bawah meja. Tunggu saja, batinnya. Tunggu sampai kalian tahu siapa yang sebenarnya menghidupi rumah ini. Bu Marta tersenyum penuh kemenangan melihat menantunya terpojok. Ia merasa telah menyelamatkan anaknya dari lintah darat berwujud istri. Tanpa ia sadari, ia baru saja menggali lubang kubur untuk ekonomi anak kesayangannya sendiri. Matahari pagi belum terlalu tinggi, namun hawa panas di dalam rumah kontrakan itu sudah mulai terasa menyengat. Di dapur, Rania sedang mencuci piring bekas sarapan Anton dan Bu Marta. Suara air keran yang mengucur beradu dengan suara televisi yang disetel Bu Marta dengan volume maksimal di ruang tengah. Ibu mertuanya itu sedang menonton acara gosip selebriti sambil mengunyah keripik pedas yang ia temukan di lemari. Stok jualan Rania yang lagi-lagi diambil tanpa izin. Pikiran Rania melayang pada notifikasi di ponselnya yang tergeletak di atas kulkas. Ada masalah dengan pengiriman paket untuk pelanggan VVIP-nya. Bu Siska. Bu Siska memesan paket skincare impor seharga 4 juta rupiah sebagai hampers untuk relasinya. Karena ada kesalahan input alamat dari pihak ekspedisi, paket itu diretur kembali ke alamat pengirim, yaitu rumah Rania, sebelum nanti harus dikirim ulang manual oleh Rania. Rania cemas, takut paket itu datang di saat yang tidak tepat, dan ketakutan itu menjadi kenyataan. Paket atas nama Rania. Teriakan kurir dari balik pagar terdengar lantang. Jantung Rania mencelos. Ia buru-buru mematikan keran air, mengelap tangannya yang basah ke daster, dan hendak berlari ke depan. Namun, langkahnya kalah cepat. Bu Marta, yang pendengarannya mendadak setajam radar jika menyangkut kata paket, sudah lebih dulu melesat ke pintu depan. "Sini, biar saya yang terima," seru Bu Marta garang kepada kurir. Ia menyambar kotak berukuran sedang yang dibungkus rapi dengan kertas kado elegan dan pita emas itu. Rania sampai di teras dengan napas tertahan. "Bu, itu barang titipan teman." Bu Marta tidak menggubris. Ia membolak-balik kotak itu. Matanya membelalak melihat logo merek skincare terkenal yang tercetak di stiker pengiriman. El Amour Paris. Heh, Rania, kamu pikir ibu bodoh? Ibu tahu merek ini. Ini skincare mahal yang iklannya sering muncul di TV. Harganya jutaan. Bu, dengerin Rania dulu. Itu bukan buat Rania. Itu pesanan orang yang nyasar balik ke sini. Rania mencoba meraih kotak itu, tapi Bu Marta menepis tangannya kasar. "Alasan? Pesanan orang kok dikirim ke rumah sendiri? Kamu pasti beli ini buat dirimu sendiri kan? Biar mukamu mulus. Biar bisa genit di luar sana sementara anakku banting tulang sampai kurus," teriak Bu Marta.
Suaranya mengundang perhatian beberapa tetangga yang mulai mengintip dari balik pagar. Tepat saat keributan itu memuncak, suara motor NMAX terdengar menderu masuk ke halaman. Anton pulang lebih awal. Wajahnya kusut, matanya merah, dan aura tubuhnya memancarkan kekesalan yang pekat. Rania tahu tanda-tanda itu. Anton baru saja kalah judi. Benar saja, sejam yang lalu di pabrik, Anton bersembunyi di toilet untuk memutar spin judi slot andalannya. Ia baru saja menyetorkan sisa uang belanja bulanan sebesar Rp500.000, berharap bisa melipat gandakannya menjadi 10 juta untuk membayar hutang pinjol yang jatuh tempo besok. Namun, nasib berkata lain. Uang itu lenyap dalam hitungan menit. Anton pulang dengan kepala pening dan emosi yang siap meledak. Ada apa ini ribut-ribut? Malu didengar tetangga. Bentak Anton saat turun dari motor. Bu Marta langsung berlari menghampiri anaknya, menyodorkan paket skincare itu tepat ke wajah Anton. Lihat kelakuan istrimu ini, Ton. Lihat, di saat kamu kerja keras, dia malah beli krim muka jutaan. Pantas uangmu nggak pernah kumpul. Pantas kamu nggak punya tabungan. Ternyata dimakan sama lintah darat ini buat beli bedak. Anton menatap kotak mewah itu. Otaknya yang sedang kalut karena uang hilang, langsung tersulut. Bayangan uang 500.000-nya yang hangus bercampur dengan kemarahan melihat barang mewah di tangan ibunya. Ia tidak peduli fakta sebenarnya. Yang ia butuhkan saat ini adalah pelampiasan atas kegagalannya sendiri. Dan Rania adalah sasaran paling empuk. Anton melangkah lebar mendekati Rania. Bener ini kamu beli, Ran? Suaranya rendah tapi menakutkan. Mas, demi Allah, itu bukan punyaku. Itu barang pelanggan yang retur. Rania mencoba menjelaskan. Matanya mulai berkaca-kaca. Halah, bohong. Potong Bu Marta. Mana ada barang pelanggan dibungkus pita emas begini? Ini pasti kado buat diri sendiri kan? Ngaku aja. Kamu tuh ya. Anton menunjuk wajah Rania. Telunjuknya gemetar menahan amarah. Aku pusing mikirin cicilan. Pusing mikirin kebutuhan rumah. Kamu malah enak-enakan belanja barang branded. Kamu sadar nggak sih posisimu itu cuma numpang hidup? Kamu itu parasit. Kata, parasit. Itu menghantam dada Rania lebih keras daripada tamparan fisik. Ia menatap suaminya tak percaya. Selama ini ia yang diam-diam membayar cicilan motor NMAX yang sedang diduduki Anton itu. Ia yang membayar token listrik agar Anton bisa tidur nyenyak dengan AC. Ia yang membelikan rokok Anton. Dan sekarang ia disebut parasit? Mas, jaga ucapanmu. Aku nggak pernah minta uang sepeser pun buat beli skincare. Rania membela diri. Nadanya mulai meninggi. Berani kamu ngelawan suami? Anton yang merasa wibawanya diinjak di depan ibunya, langsung gelap mata. Ia merampas kotak dari tangan ibunya dan membantingnya sekuat tenaga ke lantai teras. Praang! Bunyi botol kaca pecah terdengar menyayat hati. Cairan serum mahal dan krim wajah berhamburan keluar, membasahi lantai keramik putih. Bau wangi menyerbak, bercampur dengan bau amis kemarahan. Itu harganya 4 juta, Mas. Bisik Rania, lemas melihat barang dagangannya hancur. Itu artinya ia harus mengganti rugi uang pelanggannya dari kantong pribadi. Bodoh amat. Mau 4 juta, mau 10 juta, aku nggak peduli. Ini peringatan buat kamu ya, Rania. Kalau kamu nggak bisa diatur, nggak bisa hemat, mending kamu pergi dari sini. Anton berteriak lantang. Bu Marta tersenyum puas di belakang punggung Anton. Ia merasa menang. Ia menepuk bahu Anton. Bagus, Ton. Laki-laki itu harus tegas. Jangan mau diinjak istri yang taunya cuma dandan. Ibu dukung kamu 1000%. Rania menatap nanar pecahan kaca di lantai. Ia tidak menangis. Anehnya, air matanya justru kering.
Rasa sakit yang tadi menusuk jantungnya perlahan berubah menjadi rasa dingin yang kebas. Ia menatap Anton, lalu menatap Bu Marta. "Baik, Mas. Kalau itu maumu," ucap Rania pelan. Sangat pelan hingga hampir tak terdengar. Namun di balik suara pelan itu, ada sebuah keputusan besar yang sedang ia patri dalam hatinya. Anton mendengus kasar, lalu masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi, diikuti Bu Marta yang berjalan dengan dagu diangkat tinggi. Rania dibiarkan sendiri di teras, memunguti pecahan kaca dan membersihkan cairan lengket itu. Di dalam kamar mandi, Rania mencuci tangannya yang terkena sedikit pecahan kaca. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah lelah, mata sembab, daster lusuh. "Parasit ya?" gumamnya pada cermin. "Oke, kita lihat siapa yang sebenarnya parasit di rumah ini." Rania keluar dari kamar mandi, mengambil ponselnya, dan mengirim pesan singkat pada Bu Siska. "Maaf Bu, paket pecah di jalan. Saya refund uang Ibu 100% hari ini plus bonus untuk orderan berikutnya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya." Setelah mentransfer uang ganti rugi 4 juta rupiah, yang bagi Rania sebenarnya uang kecil dibanding harga dirinya, Rania duduk di tepi kasur. Ia menunggu malam tiba. Ia menunggu saat yang tepat untuk melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian di punggungnya. Beban berupa gengsi suami dan keserakahan mertua. Malam harinya, suasana di ruang makan terasa canggung dan dingin. Hanya suara denting sendok yang terdengar. Anton makan dengan lahap, seolah kejadian siang tadi tidak pernah terjadi. Bu Marta terus-menerus menambahkan lauk ke piring Anton sambil melirik sinis ke arah Rania yang hanya makan nasi putih dengan sedikit kuah sayur. Setelah makan selesai, Bu Marta berdeham keras. Ini adalah tanda bahwa sidang akan dimulai. "Rania, duduk di sini. Jangan ke dapur dulu," perintah Bu Marta sambil menepuk kursi kosong di hadapannya. Rania menurut. Ia duduk dengan tenang. Kedua tangannya terlipat di atas meja. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. "Tadi Ibu sudah bicara panjang lebar sama suamimu." Bu Marta membuka percakapan dengan nada sok bijak. "Kejadian tadi siang itu bukti kalau kamu nggak becus pegang uang dan nggak becus atur prioritas. Anton kerja keras, tapi hasilnya nggak kelihatan karena kebocoran pengeluaran yang nggak jelas dari kamu." Anton mengangguk setuju, sambil menyulut rokoknya. "Iya, aku capek, Ran. Tiap bulan gaji habis, nggak ada sisa. Padahal gajiku di atas rata-rata orang sini." Rania hampir saja tertawa mendengarnya. Gaji di atas rata-rata? 4,5 juta itu bahkan tidak cukup untuk menutup gaya hidup Anton yang ingin terlihat seperti manajer. Tapi Rania menahan tawanya. Ia membiarkan mereka bicara. "Jadi," lanjut Bu Marta, matanya berbinar licik, "demi kebaikan rumah tangga kalian, dan demi masa depan Anton, Ibu memutuskan untuk mengambil alih manajemen keuangan rumah ini." Rania mengangkat alisnya sedikit. "Maksud Ibu?" "Mulai bulan ini, semua gaji Anton akan diserahkan ke Ibu. Ibu yang akan pegang. Ibu yang akan atur belanja harian, bayar listrik, bayar cicilan, semuanya. Kamu nggak boleh pegang uang sepeser pun dari Anton. Kalau kamu butuh sabun atau bumbu dapur, kamu harus minta ke Ibu, nanti Ibu yang belikan. Biar nggak ada lagi uang yang lari ke skincare atau belanjaan paket-paket nggak jelas itu." Anton menimpali. "Ini solusi terbaik, Ran. Ibu itu lebih berpengalaman atur duit. Dulu Ibu bisa besarin aku sendirian. Jadi aku percaya Ibu bisa mengamankan gajiku biar jadi tabungan." Dalam hati, Anton juga merasa lega. Dengan gaji dipegang ibunya, ia tidak perlu pusing ditanya Rania kemana sisa uangnya. Ia juga bisa lebih leluasa minta uang ke ibunya untuk keperluan mendesak, alias deposit judi, karena ibunya pasti lebih gampang dibohongi daripada Rania yang teliti. Rania menatap kedua orang di hadapannya.
Suami yang pengecut dan mertua yang serakah. Kombinasi yang sempurna untuk kehancuran. Jadi, Mas Anton setuju? Tanya Rania memastikan. Setuju 100%. Mulai besok, kartu ATM gajiku dipegang ibu. Jawab Anton mantap. Rania menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Tidak ada air mata. Tidak ada permohonan. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Seperti beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundaknya. Baik, ucap Rania sambil berdiri. Ia berjalan menuju laci meja rias di sudut ruangan, mengambil sebuah buku catatan tebal bersampul hitam dan dompet Anton yang tergeletak di meja. Rania kembali ke meja makan. Ia meletakkan kartu ATM Anton di hadapan Bu Marta, lalu meletakkan buku catatan itu di sampingnya. Ini ATM Mas Anton. PIN-nya tanggal lahir Mas Anton, kata Rania dengan suara tenang namun tegas. Dan ini, buku catatan pengeluaran rumah tangga kita selama ini. Semua tagihan, tanggal jatuh tempo, dan rincian kebutuhan ada di situ. Bu Marta menyambar kartu ATM itu dengan mata berbinar-binar. Ia seperti memegang kunci brankas harta karun. Ia membayangkan di dalamnya ada uang puluhan juta hasil kerja keras anaknya. Ia tidak melirik buku catatan itu sedikit pun. Nah, gitu dong. Jadi istri itu harus nurut. Cibir Bu Marta sambil memasukkan kartu ATM ke dalam dompetnya sendiri. Rania tersenyum. Senyum yang dingin dan misterius. Tapi ada satu hal yang harus kita sepakati. Mas, Bu. Apa lagi? Tanya Anton ketus. Karena ibu sudah mengambil alih tanggung jawab keuangan penuh. Itu artinya aku lepas tangan. Benar-benar lepas tangan. Rania menatap mata Anton lekat-lekat. Mulai detik ini, aku tidak akan mengeluarkan uang serupiah pun untuk urusan rumah ini. Listrik, air, makan, bensin Mas Anton, rokok, pulsa, kuota, cicilan motor, arisan, sumbangan lingkungan semuanya silakan ibu yang atur dengan gaji Mas Anton yang besar itu. Ya memang begitu seharusnya. Potong Bu Marta angkuh. Kamu pikir ibu nggak bisa? Ibu ini sudah makan asam garam kehidupan. Uang Anton pasti cukup. Bahkan bakal sisa banyak kalau dipegang ibu. Nggak kayak kamu yang boros. Bagus kalau begitu. Rania mengangguk. Silakan ibu buktikan. Aku akan fokus mengurus diriku sendiri. Oh ya, karena aku nggak pegang uang belanja. Mulai besok aku nggak masak ya. Kan ibu yang pegang uangnya. Jadi terserah ibu mau belanja apa dan masak apa. Gampang. Masak doang mah kecil. Kamu tinggal makan apa yang ibu masak. Jangan protes kalau cuma tempe. Lagi penghematan. Tantang Bu Marta. Siap, Bu. Aku nggak akan protes. Aku makan apa yang ada. Atau kalau nggak ada, aku cari makan sendiri di luar. Jawab Rania santai. Anton merasa ada yang aneh dengan sikap Rania. Biasanya Rania akan menangis atau memohon agar tetap dipercaya. Tapi kali ini, Rania terlihat merdeka. Tapi Anton menepis perasaan tidak enak itu. Ia terlalu senang karena merasa dibela ibunya. Ya sudah, sana masuk kamar. Jangan main HP terus. Usir Anton. Rania berbalik badan. Sebelum masuk ke kamar, ia menoleh sebentar. Selamat ya, Bu, atas jabatan barunya sebagai manajer keuangan. Selamat ya, Mas Anton. Uangnya sudah aman di tangan ibu. Semoga kalian bahagia. Pintu kamar ditutup. Rania mengunci pintu dari dalam. Ia bersandar di pintu sejenak, lalu berjalan menuju lemari besinya yang tersembunyi di balik tumpukan baju. Ia membukanya, melihat tumpukan uang tunai hasil penjualan mingguan dan beberapa perhiasan emas yang ia beli sendiri. Rania mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking rekening pribadinya. Rekening yang tidak pernah diketahui Anton. Saldonya menunjukkan angka 9 digit. Saatnya berhenti bersandiwara.
bisik Rania pada dirinya sendiri. Ia membuka aplikasi PLN di ponselnya, menghapus ID pelanggan rumah itu dari daftar pembayaran otomatis. Ia membuka aplikasi Marketplace, menghapus tagihan otomatis cicilan paylater Anton yang selama ini ia bayarkan. Ia memutus semua aliran dana subsidinya. Di luar kamar, Bu Marta dan Anton sedang tertawa-tawa. Bu Marta sedang merencanakan belanja baju baru besok menggunakan kartu ATM Anton, membayangkan saldonya masih utuh 5 juta atau lebih. Mereka tidak tahu, saldo di kartu itu hanya tinggal 500 ribu rupiah, sisa uang yang belum sempat Anton judikan. Dan mereka tidak tahu, tagihan listrik rumah ini yang biasa mencapai 1 juta per bulan akan jatuh tempo dalam 3 hari lagi. Malam itu, Rania tidur dengan sangat nyenyak. Jauh lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Ia tahu badai akan datang, tapi kali ini, ia bukan lagi orang yang akan basah kuyup. Ia hanya akan menjadi penonton yang duduk manis di tepi jendela, menyaksikan drama yang mereka ciptakan sendiri. Pagi pertama setelah kudeta keuangan itu, suasana rumah terasa aneh. Matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi, namun udara di dalam rumah terasa lebih pengap dari biasanya. Rupanya, Rania sudah mematikan AC di ruang tengah dan ruang tamu sejak subuh. Biasanya, pendingin ruangan itu menyala non-stop untuk menjaga kenyamanan Anton yang tidak tahan panas. Tetapi hari ini baling-baling kipas angin tua di sudut ruanganlah yang berputar dengan suara berdecit, meniupkan angin hangat yang tidak banyak membantu. Bu Marta bangun dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia meregangkan tubuhnya di kasur empuk kamar tamu, merasa seperti ratu yang baru saja memenangkan sebuah kerajaan. Dalam bayangannya, kartu ATM berwarna biru di dalam dompetnya adalah tongkat kekuasaan. Ia membayangkan saldo di dalamnya berisi puluhan juta rupiah, akumulasi dari gaji Anton yang menurutnya besar itu. Dengan semangat menggebu, Bu Marta berjalan menuju dapur, berharap disambut aroma masakan lezat seperti biasanya. Mungkin soto daging atau nasi uduk lengkap dengan lauk pauk mewah yang sering ia lihat di meja makan Rania. Namun, harapan itu hancur seketika saat ia menyingkap tudung saji di meja makan. Tidak ada rendang, tidak ada ayam goreng mentega, tidak ada potongan buah segar. Di atas meja hanya ada piring berisi tumpukan telur ceplok yang digoreng seadanya. Sedikit gosong di pinggirannya, tempe goreng tepung yang terlihat dingin, dan sambal kecap sederhana. Nasi putih di rich cooker memang masih mengepul hangat, tapi lauknya benar-benar menjatuhkan selera makan Bu Marta yang sudah membumbung tinggi. Ini apa-apaan? Gumam Bu Marta. Matanya melotot menatap hidangan itu. Anton keluar dari kamar sambil menguap lebar. Rambutnya masih acak-acakan. Ia langsung duduk di kursi makan, siap menyantap sarapan. Masak apa hari ini, Bu? Kok baunya nggak sedap kayak biasanya? Tanya Anton sambil mengucek mata. Bu Marta mendengus kesal. Tanya sama istrimu itu. Masa ibu baru bangun dikasih makan begini? Katanya dia masih mau bantu urus rumah. Kok masakannya kayak makanan anak kos tanggal tua begini? Rania muncul dari arah dapur membawa teko berisi air putih hangat. Ia sudah mandi dan berpakaian rapi, mengenakan setelan santai namun terlihat bersih. Wajahnya tenang, tidak ada guratan rasa bersalah sedikit pun. Ia meletakkan teko itu di meja. Loh, Ran? Kok cuma telur? Protes Anton, menatap nanar piringnya. Lidahnya yang sudah terbiasa dimanjakan dengan daging sapi premium dan ikan segar merasa terhina melihat telur ceplok itu. Daging yang di kulkas mana? Atau ayam? Masak itu kek. Rania duduk di kursinya, mengambil nasi sedikit, lalu mengambil 1 potong tempe. Bahan makanan di kulkas sudah habis. Mas, daging dan ayam yang kemarin itu jatah catering, bukan jatah rumah. Dan karena mulai hari ini aku nggak pegang uang belanja, ya aku masak apa yang tersisa di lemari dapur saja. Telur dan tempe ini stok terakhir. Alasan, sembur Bu Marta.
Kamu pasti sengaja kan nyimpen-nyimpen bahan makanan biar kami nggak bisa makan enak? Dasar pelit. Rania menatap mertuanya datar. Bu, kan ibu yang pegang uang sekarang. Kalau ibu mau makan daging, ibu bisa belanja nanti ke pasar pakai uang Mas Anton. Saya kan sudah bilang, saya lepas tangan soal biaya. Saya masak ini saja sudah untung, pakai gas dan minyak goreng sisa kemarin. Anton terdiam. Logika Rania tidak bisa dibantah, meskipun perutnya kecewa. Ya sudah, Bu. Nanti ibu belanja yang banyak. Beli daging sekilo, udang, cumi. Masak yang enak buat nanti malam. Kan ATM sudah di ibu, kata Anton dengan nada meremehkan, seolah membeli semua itu semudah membalikan telapak tangan. Bu Marta tersenyum bangga. Egonya kembali terangkat. Tenang saja, Ton. Nanti ibu bikin masakan yang jauh lebih enak dari masakan istrimu yang hambar ini. Ibu bakal atur gajimu biar kita bisa makan enak tiap hari tapi tetap hemat. Nggak kayak Rania yang boros. Sarapan pagi itu berlangsung dalam keheningan yang canggung. Anton makan dengan cepat lalu bersiap berangkat kerja. Namun, masalah baru muncul saat Anton hendak memakai sepatu kerjanya. Ran, wifi kok mati? Aku mau pesen ojek online gak bisa connect nih. Teriak Anton dari ruang tamu. Paket data di ponselnya memang sudah habis sejak 2 hari lalu. Dan ia selalu mengandalkan wifi rumah yang kencang. Rania yang sedang mencuci piring menyahut dari dapur. Suaranya terdengar santai namun menusuk. Oh, wifi sudah aku putus langganannya pagi ini. Mas, kan tagihannya 500.000 sebulan. Itu pakai uang pribadiku selama ini. Karena sekarang semua pengeluaran ditanggung gaji Mas Anton yang dipegang ibu. Aku pikir itu pemborosan. Jadi aku stop saja. Anton ternganga. Ia baru sadar betapa ia sangat bergantung pada koneksi internet itu. Terus aku pesen ojek pakai apa? Pakai telepati. Minta tethering sama ibu atau beli kuota sendiri. Mas, kan ATM sudah di ibu. Jawab Rania enteng. Anton menggerutu panjang pendek. Ia menoleh ke ibunya. Bu, minta uang cash dong buat beli kuota sama bensin. ATM-nya kan di ibu. Bu Marta yang sedang asyik mematut diri di cermin ruang tamu tampak bingung. Loh, ibu belum sempat ke ATM ambil uang, Ton. Di dompet ibu cuma ada uang receh sisa ongkos taksi kemarin. Yah, gimana sih Bu? Terus aku berangkat kerja gimana? Anton mulai panik. Jam masuk kerja tinggal setengah jam lagi. Rania tiba-tiba melintas menuju kamarnya. Ia berhenti sejenak. Pakai uang saku celengan receh di atas lemari saja dulu. Mas, ada sekitar 20.000. Cukup buat bensin. Ojeknya batalin aja. Naik motor sendiri. Dengan wajah menekuk, Anton terpaksa mengorek-ngorek celengan ayam di atas lemari, mengambil uang recehan logam untuk membeli bensin eceran. Ia berangkat kerja dengan perasaan dongkol, perut yang kurang kenyang, dan tanpa koneksi internet. Kemewahan kecil yang selama ini ia nikmati, sarapan enak, wifi kencang, uang saku tinggal minta, lenyap dalam satu pagi. Sepeninggal Anton, Bu Marta yang merasa bosan mencoba menyalakan televisi. Ia ingin menonton sinetron streaming langganan Rania. Namun, layar TV menampilkan tulisan, "No Internet Connection." Bu Marta membanting remote ke sofa. Dasar menantu kurang ajar. Fasilitas dimatiin semua. Umpat Bu Marta. Ia ingin marah pada Rania. Tapi pintu kamar Rania tertutup rapat dan terkunci. Di dalam kamar tidur utama yang kini menjadi benteng pertahanannya, Rania sedang duduk bersila di lantai. Ia tidak sedang menangis atau meratapi nasib. Di sekelilingnya, tertumpu kotak-kotak kontainer plastik berisi stok barang dagangannya. Ia sedang menata ulang manajemen bisnisnya. Rania mengambil ponselnya, mengaktifkan paket data pribadi yang baru ia beli. Notifikasi pesanan masuk bertubi-tubi.
Ada 50 pesanan dropship dan 3 pesanan catering nasi kotak untuk acara kantor besok lusa. Alhamdulillah, bisik Rania. Ia mulai mengetik pesan kepada para supliernya, mengalihkan alamat pengiriman barang retur ke alamat kontrakan temannya agar tidak lagi dicegat oleh Bu Marta. Ia juga menghubungi admin ekspedisi langganannya untuk menjemput paket di jam saat Bu Marta biasanya tidur siang atau sedang keluar. Rania tersenyum tipis melihat layar ponselnya. Saldo rekening bisnisnya bertambah lagi 2 juta rupiah pagi ini. Sementara di luar sana, Bu Marta dan Anton sedang terjebak dalam ilusi bahwa mereka kaya raya. Rania memutuskan untuk menarik diri sepenuhnya dari urusan rumah. Ia tidak akan keluar kamar kecuali untuk ke kamar mandi atau mengambil air minum. Ia akan membiarkan mereka menikmati euforia memegang kekuasaan itu. Siang harinya, Bu Marta yang kelaparan terpaksa menggoreng telur lagi karena ia tidak punya uang tunai untuk belanja ke warung sayur. Dan ia malas berjalan kaki ke ATM yang letaknya lumayan jauh di depan komplek perumahan. Nanti sajalah pas Anton pulang, sekalian minta antar ke ATM ambil uang banyak. Pikir Bu Marta sambil mengunyah telur dadar yang keasinan buatannya sendiri. Besok baru aku belanja besar-besaran. Aku mau bikin syukuran kecil-kecilan undang tetangga. Biar mereka tahu kalau sekarang aku yang pegang kendali dan Rania nggak ada apa-apanya. Bu Marta tidak tahu bahwa keputusan menunda ke ATM itu adalah perpanjangan waktu bagi ketenangannya yang semu. Ia masih memeluk angan-angan bahwa di dalam kartu plastik biru itu tersimpan dana yang cukup untuk membiayai gengsinya. Ia tidak tahu bahwa angka di dalam mesin itu siap menamparnya dengan kenyataan yang sangat pahit. Malam itu, rumah gelap gulita di bagian belakang karena lampu kamar mandi putus dan Rania tidak menggantinya. Anton pulang dengan wajah lelah, mengeluh panas karena tidak ada AC. Sabar, Ton. Besok ibu ke pasar. Sekalian mampir bayar listrik biar dayanya dinaikin lagi kalau perlu. Terus beli daging. Hibur Bu Marta. Iya, Bu. Atur aja. Aku percaya sama ibu, jawab Anton. Lalu tertidur di sofa dengan keringat bercucuran, memimpikan hidup enak yang ia kira akan segera datang kembali. Rania hanya mengintip dari celah pintu kamarnya, lalu kembali fokus pada laptopnya, mencatat keuntungan bersih bulan ini yang menyentuh angka 2 digit. 3 hari berlalu dengan lambat dan penuh gerutu. Stok telur dan tempe di kulkas benar-benar habis. Bu Marta sudah tidak sabar lagi. Hari ini adalah hari besar yang ia rencanakan. Ia ingin memasak rendang dan opor ayam, lalu mengundang Bu Tejo dan beberapa tetangga lain untuk makan siang bersama. Tentu saja dengan niat pamer terselubung bahwa di bawah manajemennya, dapur Anton tetap ngebul dengan menu mewah. Pagi-pagi sekali, Bu Marta sudah berdandan rapi. Ia memakai gamis terbaiknya, memoleskan lipstik merah menyala, dan menenteng tas belanja besar. Rania, jaga rumah. Ibu mau ke pasar belanja besar. Teriak Bu Marta di depan pintu kamar Rania. Tidak ada jawaban, tapi Bu Marta tidak peduli. Ia merasa di atas angin. Bu Marta berjalan kaki dengan langkah angkuh menuju pangkalan ojek di depan komplek. Sepanjang jalan, ia menyapa tetangga dengan nada dibuat-buat ramah. Bu Marta, mau kemana pagi-pagi? Tanya seorang ibu tetangga yang sedang menyiram tanaman. Mau ke pasar, Bu. Mau belanja daging sekilo 2 kilo lah. Rencananya mau masak besar. Kasihan Anton beberapa hari ini makanannya kurang bergizi karena istrinya malas. Nanti mampir ya ke rumah jam makan siang. Ujar Bu Marta dengan dagu terangkat. Wah, mantap Bu. Pakai uang belanja dari Pak Anton ya? Iya dong. Anak saya itu kan gajinya besar. Cuma selama ini salah urus saja sama istrinya. Sekarang saya yang pegang. Dijamin makmur. Bu Marta tertawa renyah. Lalu naik ke ojek yang sudah dipanggilnya. Tujuan pertamanya bukan pasar, melainkan gerai ATM yang terletak di sebelah minimarket. Sekitar 1 kilometer dari rumah. Bu Marta turun dari ojek, meminta tukang ojek menunggunya sebentar. Tunggu ya, Bang. Saya mau ambil uang dulu.
Nanti antar saya ke pasar daging, perintah Bu Marta. Dengan percaya diri, Bu Marta melangkah masuk ke dalam bilik kaca ber-AC itu. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan kartu ATM milik Anton dengan gerakan teatrikal, seolah-olah ia sedang memegang black card milik miliarder. Ia memasukkan kartu ke mesin, menekan pin tanggal lahir Anton yang sudah ia hafal di luar kepala. Layar mesin berkedip, menampilkan pilihan menu. Bu Marta menekan tombol penarikan tunai. Ia berencana mengambil uang 2 juta rupiah sebagai permulaan. Cukup untuk belanja mewah dan pegangan seminggu ke depan, pikirnya. Jari telunjuknya yang memakai cincin emas imitasi menekan angka 2 juta. Ia menunggu suara mesin menghitung uang. Ker-ker. Suara mekanis itu terdengar merdu di telinganya. Namun tiba-tiba, layar berubah menjadi pesan peringatan berwarna merah. Saldo Anda tidak mencukupi. Bu Marta mengerjap. Keningnya berkerut. Hah? Rusak kali mesinnya. Gumamnya. Ia menekan tombol cancel, lalu mencoba lagi. Kali ini ia mencoba menarik 1 juta rupiah. Lagi-lagi, pesan yang sama muncul. Saldo Anda tidak mencukupi. Jantung Bu Marta mulai berdegup kencang. Keringat dingin mulai merembes di balik bedaknya yang tebal. Kok enggak bisa sih? Apa Anton salah kasih PIN? Tapi kan tadi sudah masuk menunya. Dengan tangan sedikit gemetar, Bu Marta memilih menu, informasi saldo. Ia menahan napas saat menunggu angka itu muncul di layar. Layar berkedip, dan menampilkan deretan angka. Saldo rekening, Rp500.250. Bu Marta terbelalak. Ia memajukan wajahnya sampai hampir menempel ke layar. Memastikan matanya tidak salah lihat. 500.000 rupiah. Bukan 5 juta. Bukan 10 juta. Hanya 500.000 rupiah lebih sedikit perak. Nggak mungkin. Desisnya. Kakinya terasa lemas seketika. Ini pasti salah. Pasti ada yang salah. Ia mencoba mengecek sekali lagi, berharap angka nolnya bertambah. Namun, realita di layar tetap sama, dingin dan tak terbantahkan. Uang di rekening anak kesayangannya yang ia banggakan itu jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli daging sapi 2 kilo dan bumbu-bumbunya. Apalagi membayar tagihan listrik yang sebentar lagi datang. Kepanikan berubah menjadi amarah. Wajah Bu Marta memerah padam. Sebuah kesimpulan melintas cepat di otaknya yang sedang kalut. Rania. Pasti perempuan ular itu yang mengambilnya duluan. Kurang ajar. Maling. Teriak Bu Marta di dalam bilik ATM. Membuat satpam yang berjaga di luar menoleh kaget. Bu Marta keluar dari ATM dengan napas memburu. Ia melupakan tukang ojek yang menunggu. Ia berjalan mondar-mandir di depan minimarket. Lalu memutuskan untuk pulang. Ia tidak jadi ke pasar. Ia harus mengadili Rania sekarang juga. Sesampainya di rumah, Bu Marta membanting pintu pagar dengan kasar. Anton kebetulan sedang ada di rumah karena hari ini ia masuk shift malam. Ia sedang duduk di teras sambil merokok, menikmati sisa-sisa batang rokok terakhirnya. Loh, Bu? Kok cepet banget? Mana belanjaannya? Tanya Anton heran melihat ibunya pulang dengan tangan kosong dan wajah seperti kepiting rebus. Istrimu mana? Panggil dia keluar sekarang. Pekik Bu Marta histeris. Anton kaget. Ada apa sih, Bu? Rania ada di kamar. Bu Marta menerobos masuk, menggedor pintu kamar Rania dengan brutal. Rania, keluar kamu. Maling, pencuri, keluar. Pintu kamar terbuka. Rania berdiri di sana dengan wajah tenang, seolah sudah memprediksi badai ini akan datang. Ada apa, Bu? Teriak-teriak sampai kedengeran tetangga. Jangan pura-pura bodoh kamu. Bu Marta melempar kartu ATM Anton ke lantai, tepat di kaki Rania. Kamu kuras isi ATM Anton kan sebelum kamu kasih ke saya. Ngaku kamu. Dasar istri durhaka, lintah darat.
Anton yang menyusul masuk ke ruang tengah bingung. Maksud ibu apa? Dikuras gimana? Isinya cuma 500.000 ton. 500.000. Bu Marta menjerit frustrasi. Padahal gajimu kan 4 juta lebih. Kemana sisanya kalau nggak diambil sama perempuan ini diam-diam? Anton terdiam. Wajahnya pucat. Ia menatap Rania. Lalu menatap ibunya. Ia sendiri jarang mengecek saldo karena selama ini Rania yang mengatur semuanya. Ia hanya tahu gajinya masuk, dan hidupnya berjalan lancar. Rania memungut kartu ATM itu dengan santai, lalu meletakkannya di meja. Ia menatap Bu Marta dan Anton bergantian dengan tatapan tajam yang membuat nyali Anton sedikit menciut. Saya tidak mengambil sepeser pun, Bu. Demi Allah. Ucap Rania tegas. Bohong. Terus kemana uangnya? Dimakan setan? Bentak Bu Marta. Rania berjalan ke kamarnya sebentar, lalu keluar membawa sebuah kertas. Lembaran cetak mutasi rekening bulan lalu yang sempat ia print sebagai arsip. Ia juga membawa kalkulator besar dagangannya. Duduk. Perintah Rania. Auranya begitu dominan hingga Bu Marta dan Anton menurut tanpa sadar. Rania meletakkan kertas itu di meja. Mari kita berhitung matematika anak SD, biar ibu dan Mas Anton paham, kata Rania sambil menekan tombol kalkulator dengan bunyi tek-tek-tek yang nyaring. Gaji Mas Anton bulan ini bersih terima, 4.500.000 rupiah. Rania menyebutkan angka itu sambil menunjuk baris kredit di mutasi rekening. Nah kan, banyak itu. Sela Bu Marta. Tunggu dulu. Potong Rania dingin. Mas Anton ambil motor NMAX baru kan? Cicilannya auto debit tanggal 2 setiap bulan. Lihat di sini. Rania menunjuk baris debit. 2 juta rupiah. Langsung potong gaji. Anton menelan ludah. Ia lupa kalau cicilan motornya sebesar itu. Sisa 2,5 juta. Lanjut Rania. Lalu, Mas Anton punya hutang di koperasi pabrik buat bayar judi. Ah maaf, maksudnya buat keperluan mendesak. 3 bulan lalu kan? Potong gaji otomatis 1.500.000 rupiah. Wajah Anton berubah menjadi merah padam karena malu rahasianya disebut di depan ibunya. Tapi ia tidak bisa membantah. Itu fakta. Sisa 1 juta, kata Rania lagi. Lalu, Mas Anton minggu lalu minta transfer 500.000 ke rekening teman. Yang saya tahu itu bandar slot. Katanya buat bayar hutang lama. Itu ada buktinya transfer keluar. Rania meletakkan kalkulator itu di depan wajah Bu Marta. Angka yang tertera di layar kalkulator tepat sama dengan angka yang dilihat Bu Marta di mesin ATM. 4,5 juta dikurang 2 juta, dikurang 1,5 juta, dikurang 500.000. Sisanya, 500.000 rupiah. Tidak kurang, tidak lebih. Keheningan menyergap ruangan itu. Suara jam dinding berdetik terdengar sangat keras. Bu Marta melongo. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya menatap angka-angka di kertas mutasi itu dengan tatapan kosong. Jadi uangnya memang cuma segitu? Tanya Bu Marta lirih. Suaranya bergetar hebat. Iya, Bu. Itu uang besar yang Ibu banggakan. 500.000 rupiah untuk hidup sebulan. Untuk makan, bayar listrik, beli bensin, beli rokok, dan beli daging yang Ibu impikan tadi. Rania menyindir dengan halus namun telak. Tapi. Bu Marta menoleh ke arah Anton dengan tatapan menuntut penjelasan. Ton, benar begitu? Terus selama ini kita makan enak, listrik nyala terus, kamu beli baju bagus, motor baru, itu uang dari mana? Anton menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangannya. Ia tidak berani menjawab. Ia tidak punya jawaban. Selama ini ia buta. Ia pikir uang 500.000 sisa gajinya itu adalah uang jajan. Sementara kebutuhan rumah terbayar oleh berkah atau apalah. Rania tersenyum miring.
Pertanyaan yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga. Nah, itu pertanyaan bagus, Bu, kata Rania pelan, sambil melipat tangannya di dada. Selama ini uang dari mana? Coba Ibu dan Mas Anton pikirkan baik-baik. Kalau gaji Mas Anton cuma sisa segitu, siapa yang selama ini menambah lubang besar di kapal bocor ini? Rania tidak memberi jawaban langsung. Ia membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara, mencekik leher mereka perlahan-lahan. Ia membiarkan realita menampar wajah mereka berdua. Silakan dinikmati uang 500 ribunya. Bu, cukup kok kalau cuma buat beli telur sebulan lagi. Tapi jangan harap bisa beli daging, pungkas Rania. Lalu berbalik badan dan masuk kembali ke kamarnya, meninggalkan Bu Marta yang mulai gemetar menahan tangis dan Anton yang terpaku dalam kebodohannya sendiri. 1 minggu setelah kudeta keuangan yang dilakukan Bu Marta, suasana di rumah kontrakan tipe 36 itu berubah drastis menjadi seperti neraka kecil. Udara di dalam rumah terasa pengap dan lembab karena AC tidak pernah dinyalakan lagi. Kipas angin tua yang menjadi andalan satu-satunya kini berbunyi krek-krek memilukan, seolah memprotes beban kerja yang berlebihan. Namun, suara yang paling meneror bukanlah derit kipas angin, melainkan bunyi titit yang nyaring dan berulang-ulang dari meteran listrik prabayar di dinding depan rumah. Bunyi itu menandakan KWH listrik sudah berada di ambang batas kritis, di bawah 5 kWh. Bagi tetangga sekitar, itu hanya suara gangguan biasa, tapi bagi penghuni rumah, itu adalah hitungan mundur menuju kegelapan total. Di dapur, Bu Marta sedang mengorek-ngorek dasar kaleng beras dengan gelas plastik. Bunyi srek-srek terdengar menyedihkan. Kosong. Hanya tersisa butiran-butiran patah dan debu beras. Ia beralih ke rak bumbu, botol minyak goreng sudah kering kerontang, hanya menyisakan endapan keruh di dasar botol. Gas LPG 3 kg yang terpasang di kompor juga sudah menunjukkan tanda-tanda sekarat. Apinya berwarna merah dan kian mengecil. Anton, bangun! Bu Marta berteriak dari dapur dengan nada frustrasi yang tak bisa disembunyikan. Anton yang sedang tidur meringkuk di sofa ruang tengah, karena kamar tidurnya terlalu panas, terbangun dengan kaget. Rambutnya lepek oleh keringat. Wajahnya kusam karena seminggu ini ia tidak memakai sabun cuci muka mahalnya yang sudah habis dan tidak dibelikan lagi oleh ibunya. Apa sih, Bu? Pagi-pagi sudah teriak. Keluh Anton sambil duduk. Perutnya berbunyi nyaring minta diisi. Apa-apa? Gundulmu. Lihat ini. Bu Marta melempar kaleng beras kosong ke lantai. Kaleng itu menggelinding dan berhenti tepat di kaki Anton. Beras habis. Gas mau habis. Listrik dari tadi malam sudah teriak-teriak minta diisi. Kamu mau kita mati kelaparan di sini? Anton menggaruk kepalanya yang gatal. Ya tinggal beli, Bu. Ribet amat. Beli pakai apa? Hah? Mata Bu Marta melotot. Urat lehernya menonjol. Uang 500 ribu yang kemarin itu sudah ludes. Ludes. Anton, habis buat beli telur, beli pulsa kamu yang katanya buat kerja tapi ternyata buat main game, beli token listrik 50 ribu yang cuma tahan 2 hari karena kamu nyalain TV terus. Lah, kok habis? Perasaan baru kemarin gajian. Anton tampak bingung. Logika matematikanya memang tumpul. Ia terbiasa hidup tanpa memikirkan detail karena Rania yang selalu membereskan semuanya. Ya habislah. Kamu pikir 500 ribu itu 5 juta. Bu Marta terduduk lemas di kursi meja makan. Wajahnya yang biasa angkuh kini terlihat tua dan lelah. Lipstiknya sudah tidak merah lagi. Ia tidak punya semangat untuk berdandan. Rasa lapar dan gengsi yang hancur perlahan menggerogoti kewarasannya. Di tengah keributan itu, pintu kamar Rania terbuka. Rania keluar dengan penampilan yang sangat kontras dengan keadaan rumah. Ia memakai pakaian rapi, wangi parfum lembut tercium saat ia lewat, dan wajahnya tampak segar. Di tangannya ada segelas susu coklat hangat yang ia seduh sendiri menggunakan pemanas air listrik pribadinya di dalam kamar.
Rania berjalan santai melewati Anton dan Bu Marta, menuju teras untuk mengambil paket yang baru dilempar kurir lewat pagar. "Heh, Rania," panggil Bu Marta tajam. Aroma susu coklat itu membuat perut Bu Marta semakin perih. Rania berhenti, menoleh sedikit. "Ya, Bu. Kamu tega ya lihat mertua dan suamimu kelaparan begini? Kamu enak-enakan minum susu, sementara kami cuma minum air putih dari keran yang dimasak," sembur Bu Marta. Rania tersenyum tipis. "Loh, kan ibu manajer keuangannya. Saya cuma anak buah yang sudah dipecat dari urusan dapur. Lagian, itu susu saya beli pakai uang bisnis saya sendiri. Kalau ibu mau, ibu bisa beli di warung depan. Oh iya, lupa, uang kas negara sedang kosong ya." Sindiran itu menohok ulu hati Bu Marta. "Ran, tolonglah." Anton memelas. Harga dirinya sebagai suami runtuh oleh rasa lapar. "Pinjami ibu uang dulu. 100.000 aja buat beli beras sama token. Nanti gajian bulan depan aku ganti." Rania berbalik badan sepenuhnya, menatap kedua manusia itu dengan pandangan iba yang dibuat-buat. "Mas, gajian masih 3 minggu lagi. Kalau aku kasih 100.000 sekarang, besok lusa habis lagi, terus minta lagi. Itu namanya bukan solusi. Itu gali lubang tutup lubang." Rania kemudian meletakkan gelas susunya di meja, lalu mengambil sebuah buku catatan kecil dari saku celananya. "Biar kalian sadar, aku kasih rinciannya sekarang. Nyata, tanpa rekayasa," ucap Rania tegas. Ia membuka halaman yang penuh dengan angka-angka. "Dengar baik-baik. Mulainya, biaya listrik rumah ini, dengan pemakaian normal AC dan TV, rata-rata 1 juta per bulan. Biaya makan kita bertiga, kalau mau makan layak ada daging dan sayur, itu minimal 3 juta rupiah. Uang bensin Mas Anton 500.000. Rokok Mas Anton sebulan 600.000. Belum sabun, odol, deterjen, iuran sampah, air galon." Rania menjeda kalimatnya, membiarkan mereka mencerna. Total kebutuhan dasar rumah ini, minimal 5,5 juta sampai 6 juta rupiah per bulan. Itu pengeluaran real. Anton dan Bu Marta terdiam. Angka itu terdengar sangat besar di telinga mereka sekarang. "Sedangkan," lanjut Rania, menunjuk Anton, "gaji bersih Mas Anton yang bisa dibawa pulang cuma 500.000 rupiah. Defisitnya 5 juta lebih setiap bulan." 5 juta. Gumam Bu Marta. Wajahnya pucat pasi. "Jadi selama ini, kurangnya 5 juta tiap bulan?" "Betul," jawab Rania. "Selama 2 tahun pernikahan ini, setiap bulan ada lubang sebesar 5 juta rupiah yang harus ditutup. Dan sekarang, coba ibu pikir pakai logika, bukan pakai emosi. Selama ini, siapa yang menutup lubang itu? Siapa yang membayar listrik biar Mas Anton gak kepanasan? Siapa yang belanja daging biar ibu bisa pamer ke tetangga kalau anak ibu sukses?" Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Pertanyaan Rania menggantung di udara seperti pedang yang siap menebas leher. Bu Marta menatap Rania dengan tatapan baru, tatapan ngeri bercampur sadar. Ia baru menyadari bahwa wanita yang selama ini ia hina sebagai benalu, sebenarnya adalah tiang penyangga utama atap rumah ini. "Kamu." Suara Anton tercekat. "Jadi selama ini uangmu?" Rania tidak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu, mengambil kembali gelas susunya. "Silakan dipikirkan sambil menahan lapar. Anggap saja ini puasa sunnah untuk melatih kesabaran." Tepat saat Rania hendak melangkah kembali ke kamarnya, lampu di ruang tengah berkedip sekali, lalu mati total. "Pet!" Suara titit dari meteran berhenti. Token listrik benar-benar habis. Kipas angin berhenti berputar perlahan. Keheningan yang tiba-tiba itu terasa lebih menakutkan daripada kegaduhan tadi. Rumah itu kini gelap, panas, dan tanpa energi. Sama seperti masa depan Anton dan ibunya. Nah,
Sudah mati, komentar Rania datar. Selamat menikmati kegelapan. Untung powerbank saya penuh. Rania masuk ke kamar, dan bunyi kunci pintu diputar terdengar sangat jelas di telinga Anton yang mulai berkeringat dingin. Kekacauan karena listrik mati hanyalah permulaan. Siang harinya, saat matahari berada tepat di atas kepala, suhu di dalam rumah yang tanpa ventilasi memadai itu naik drastis. Bu Marta duduk lemas di lantai teras, mengipas-ngipas wajahnya dengan potongan kardus bekas. Perutnya melilit. Anton sudah pergi entah kemana dengan motornya. Mungkin mencari pinjaman ke teman-temannya yang mulai menjauh karena ia sering berhutang. Tiba-tiba, kedamaian siang yang panas itu pecah oleh suara motor-motor besar yang berhenti mendadak di depan pagar. Bukan satu, tapi 3 motor sekaligus. Suara knalpot bising membuat tetangga sekitar melongok dari balik jendela. Dok! 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 Pagar besi digedor dengan sangat keras, seolah hendak dirobohkan. Anton! Keluar lu! Suara bentakan kasar terdengar dari luar. Bu Marta terlonjak kaget. Jantungnya hampir copot. Ia mengintip dengan takut-takut. Di depan pagar, berdiri 3 orang pria berbadan tegap, berkulit gelap, dengan wajah garang. Mereka memakai jaket kulit hitam meski cuaca panas terik. Aura mereka memancarkan bahaya. Siapa ya? Cicit Bu Marta. Tidak berani mendekat ke pagar. Mana anak lu si Anton? Suruh keluar. Jangan ngumpet di ketiak emak. Teriak salah satu pria yang memiliki tato di lehernya. Ia menendang pagar sekali lagi hingga berguncang hebat. Bu Marta gemetar. Kakinya lemas. Ia belum pernah berhadapan dengan preman atau penagih hutang seumur hidupnya. Ia selalu merasa hidupnya terhormat. Tiba-tiba, motor Renmax Anton muncul di belokan gang. Anton yang baru pulang dengan tangan kosong, terkejut melihat tamu yang menunggu di depan rumahnya. Wajahnya langsung pucat pasi. Lebih putih dari kertas. Ia hendak memutar balik motornya untuk kabur, tapi terlambat. Salah satu penagih hutang itu melihatnya. Nah itu dia. Woi, jangan kabur lu. Para penagih itu berlari mengejar. Anton yang panik justru kehilangan keseimbangan saat memutar motor. Ia jatuh terguling bersama motor kesayangannya. Sebelum ia sempat bangun, kerah bajunya sudah dicengkeram oleh si pria bertato. Ampun, Bang. Ampun. Anton merengek seperti anak kecil, mengangkat kedua tangannya. Ampun, ampun. Lu janji bayar minggu lalu. Mana duitnya? Bentak pria itu sambil menyeret Anton masuk ke halaman rumah seperti menyeret karung beras. Bu Marta menjerit histeris melihat anak kesayangannya diperlakukan kasar. Tolong! Tolong, jangan sakiti anak saya. Kalian siapa? Kami dari aplikasi pinjaman kilat, Bu. Anak ibu ini punya hutang 20 juta. Udah nunggak 3 bulan, bunga berbunga jadi 35 juta. Jelas salah satu penagih dengan nada tinggi. 35 juta. Bu Marta merasa dunia berputar. Ia memegangi dadanya yang sesak. Anton? Kamu punya hutang segitu buat apa? Anton yang kini terpojok di dinding teras, gemetar hebat. Buat main judi, Bu. Sama buat nutup cicilan motor bulan lalu, aku hilaf, Bu. Pengakuan itu menghancurkan sisa-sisa kebanggaan Bu Marta pada anaknya. Anak yang ia puji-puji sukses, ternyata hanyalah pecundang yang terlilit hutang judi. Kalau nggak ada duit, kita angkat barang. Perintah si pemimpin penagih. Jangan, jangan. Anton menangis. Ia berlari dan bersembunyi di belakang punggung ibunya yang kurus. Pemandangan yang sangat memalukan. Seorang pria dewasa berlindung di balik ibunya yang tua. Bu, tolongin Anton. Bu, bayarin dulu. Bu. Ibu nggak punya uang. Anton. Bu Marta menangis meraung-raung. Uang makan aja nggak ada. Tanpa mempedulikan tangisan mereka,
Dua penagih hutang itu menerobos masuk ke dalam rumah. Pintu depan yang tidak terkunci memudahkan akses mereka. Mereka mulai mengangkat barang-barang berharga yang ada. TV ini lumayan, seru salah satu penagih sambil mencabut kabel televisi 50 inci dari stop kontak. TV kebanggaan Anton yang biasa dipakai menonton bola kini berpindah tangan. Sofa ini juga angkat. Kekacauan terjadi. Bu Marta berusaha menahan TV itu, menarik-narik lengan si penagih. Jangan TV. Itu hiburan saya satu-satunya. Jangan. Minggir, Nek. Atau lu mau gantiin bayar? Si penagih mendorong Bu Marta pelan tapi cukup untuk membuatnya jatuh terduduk di lantai. Di tengah keributan yang memalukan itu, di mana tetangga mulai berkerumun di depan pagar sambil berbisik-bisik dan merekam dengan HP mereka, pintu kamar utama terbuka perlahan. Rania keluar. Ia berdiri di ambang pintu kamar, bersandar santai dengan tangan terlipat di dada. Ia menyaksikan pemandangan itu dengan wajah datar, tanpa ekspresi panik sedikitpun. Seolah ia sedang menonton pertunjukan drama di televisi. Mas Anton, panggil Rania tenang. Suaranya tidak keras, tapi anehnya terdengar jelas di tengah kegaduhan. Semua orang menoleh, termasuk para penagih hutang. Mereka tertegun melihat Rania yang tampak tenang dan berwibawa, kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Rania, tolongin Mas, bayarin mereka. Kamu punya uang kan di tabungan? Tolong Mas kali ini aja. Anton memohon. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Bu Marta juga menatap Rania dengan tatapan memelas. Rania, tolong suamimu. Jangan biarkan TV ibu dibawa. Rania menatap si penagih hutang. Berapa total hutangnya, Bang? 35 juta. Neng. Udah sama denda keterlambatan, jawab si penagih. Nadanya sedikit lebih sopan melihat sikap Rania. Suami Neng ini bandel. Janji-janji doang. Katanya istrinya yang bakal urus. Rania tersenyum miring. Oh, begitu. Dulu memang saya yang urus. Bang. Tiap bulan saya yang bayar cicilan minimalnya diam-diam biar abang gak datang ke sini. Tapi, Rania menatap Anton tajam. Sejak minggu lalu, saya sudah tidak pegang kendali keuangan lagi. Suami saya dan ibunya bilang saya boros dan tidak becus. Jadi, mereka yang pegang uangnya sekarang. Rania menoleh ke arah penagih itu lagi. Silakan dilanjut, Bang. Ambil saja barang-barangnya. TV, sofa, kulkas, mesin cuci, ambil semua yang menurut abang nilainya cukup buat nutup hutang. Barang-barang itu dibeli pakai uang saya kok. Tapi saya ikhlas. Anggap saja sedekah buat buang sial. Jawaban Rania membuat Anton dan Bu Marta ternganga. Mereka pikir Rania akan menjadi pahlawan seperti biasanya. Rania, kamu gila ya? Itu harta benda kita, jerit Bu Marta. Harta benda saya, Bu. Bukan kita. Koreksi Rania dingin. Tapi karena ibu dan Anton sudah nggak bisa bayar pakai uang, ya bayar pakai barang. Adil kan? Rania mundur selangkah, masuk kembali ke kamarnya. Oh ya, Bang. Motor Nmax di depan itu lunas kok BPKB-nya. Kalau TV masih kurang, angkat saja motornya sekalian. Kuncinya ada di saku celana suami saya. Setelah mengucapkan kalimat pamungkas itu, Rania menutup pintu kamarnya kembali. Klik. Suara kunci diputar terdengar lagi sebagai vonis mati bagi Anton. Wah, ide bagus tuh Neng. Seru si penagih hutang girang. Mata Anton terbelalak horor. Jangan motor gue. Itu nyawa gue. Tapi para penagih hutang itu tidak peduli. Mereka meletakkan TV, lalu mengeroyok Anton untuk mengambil kunci motor dari sakunya. Teriakan Anton dan tangisan histeris Bu Marta menggema di siang bolong, menjadi tontonan gratis bagi para tetangga yang kini tahu belang keluarga yang selama ini sok kaya itu.
Di dalam kamar yang sejuk karena Rania menyalakan kipas angin portabel bertenaga baterai, Rania duduk di tepi ranjang. Ia memasang earphone, memutar musik klasik, meredam suara kehancuran yang sedang terjadi di luar. Hatinya beku. Rasa kasihan itu sudah mati, dibunuh oleh kesombongan mereka sendiri. Matahari sore yang condong ke barat menyorot tajam ke halaman rumah kontrakan yang kini berubah menjadi arena pertarungan harga diri. Debu beterbangan di udara, bercampur dengan bau keringat dan kepanikan yang menyengat. Anton masih berguling di tanah, memeluk ban depan motor NMAX kesayangannya sekuat tenaga, seolah motor itu adalah nyawanya sendiri. "Jangan, tolong jangan diambil. Ini satu-satunya harta gue," raung Anton dengan suara serak. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang kusam. Ia tidak lagi peduli dengan tatapan para tetangga yang berkerumun di balik pagar, merekam kejadian memalukan itu dengan ponsel mereka. Dua penagih hutang berbadan kekar itu berusaha menarik motor tersebut, sementara satu orang lagi, si pemimpin bertato, mencoba melepaskan cengkeraman tangan Anton dengan cara menginjak jemarinya. "Lepasin, bego. Lu nggak bayar, motor ini jaminannya," bentak si penagih hutang sambil menekan sol sepatunya ke jari Anton. "Aarg, sakit. Bu, tolong bu," jerit Anton kesakitan. Bu Marta yang duduk terkulai di teras hanya bisa menangis histeris. Ia ingin menolong anaknya, tapi kakinya terlalu lemas untuk berdiri. Ia merasa dunia kiamat hari ini. TV sudah diangkut ke pinggir jalan, sofa sudah dikeluarkan, dan sekarang simbol kesuksesan anaknya, motor itu, akan dirampas paksa. "Ya Allah, cobaan apa ini?" ratap Bu Marta. Masih belum sadar bahwa ini bukan cobaan, melainkan tuai dari apa yang ia tanam. Di tengah kekacauan yang memekakan telinga itu, tiba-tiba sebuah suara mesin mobil yang halus namun bertenaga terdengar mendekat. Sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam mengkilap, Pajero Sport Dakar terbaru, perlahan membelah kerumunan tetangga di depan pagar. Klaksonnya berbunyi pendek, berwibawa, membuat orang-orang menyingkir dengan segan. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang yang terbuka lebar. Kaca filmnya gelap pekat, menyembunyikan siapa sosok di dalamnya. Kehadiran mobil mewah di lingkungan kontrakan padat penduduk itu seketika mengalihkan perhatian semua orang, termasuk para penagih hutang yang sedang bergulat dengan Anton. Pintu pengemudi terbuka. Turunlah seorang pria muda, tegap, berpakaian kemeja rapi dengan kacamata hitam. Ia berjalan memutari mobil dan membukakan pintu penumpang belakang dengan sikap hormat seorang asisten. Dari pintu belakang itu, bukan orang asing yang keluar, melainkan Rania. Namun, ini bukan Rania yang biasa mereka lihat memakai daster lusuh saat menyapu halaman. Rania kali ini tampil memukau. Ia mengenakan blus sutra berwarna krim, celana bahan yang jatuhnya pas di kaki, dan high heels yang mengetuk aspal dengan bunyi tak penuh percaya diri. Rambutnya digerai indah, wajahnya dipoles make-up tipis yang elegan. Di tangannya, ia menjinjing tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan 3 bulan gaji Anton. Keheningan menyergap seketika. Anton yang masih memeluk ban motor mendongak, mulutnya ternganga. Bu Marta menghentikan tangisannya. Matanya mengerjap tak percaya. Apakah wanita anggun di sana itu benar-benar menantunya yang pengangguran? Rania berjalan tenang melewati para tetangga yang berbisik kagum, lalu berdiri di hadapan para penagih hutang. Pria yang turun dari kursi pengemudi tadi berdiri sigap di belakang Rania, memegang sebuah map dokumen. "Berhenti," ucap Rania. Suaranya tidak keras, tidak membentak, tapi memiliki otoritas yang membuat si penagih hutang refleks melepaskan injakannya dari jari Anton. "Siapa lu? Istrinya lagi?" tanya si penagih hutang dengan nada yang sedikit lebih sopan, terintimidasi oleh penampilan Rania dan mobil besar di belakangnya. "Berapa sisa hutang suami saya beserta bunganya?" tanya Rania to the point, tanpa basa-basi. Si penagih hutang mengeluarkan kertas tagihan dari saku jaket kulitnya.
Total pokok 20 juta. Bunga dan denda keterlambatan jadi 35 juta rupiah. Harus lunas hari ini atau motor dan barang-barang kami sita. Rania mengangguk pelan. Ia menoleh ke arah Anton yang masih terkapar di tanah seperti gelandangan. Bangun, Mas. Perintah Rania dingin. Anton merangkak bangun, membersihkan debu dari celananya dengan gemetar. Ran, kamu mau bayarin? Kamu punya uang? Bayarin Mas. Ran, Mas janji bakal ganti. Rania tidak menjawab janji kosong itu. Ia menoleh ke pria di belakangnya. Mas Bayu, tolong ambilkan surat perjanjian yang sudah saya siapkan di mobil. Pria bernama Bayu itu mengangguk dan mengambil sebuah map biru dari dalam mobil. Rania menerima map itu, lalu menyodorkannya ke hadapan Anton, beserta sebuah pulpen mahal. Aku akan melunasi hutangmu, Mas. 35 juta rupiah. Detik ini juga. Lunas. Motor tidak akan diambil. TV tidak akan dibawa. Ucap Rania datar. Wajah Anton langsung cerah. Seolah baru mendapat durian runtuh. Alhamdulillah. Makasih, Ran. Kamu memang istri solehah. Makasih sayang. Tunggu dulu, potong Rania tajam, menahan tangan Anton yang hendak memeluknya. Tidak ada makan siang gratis. Mas Anton, aku bayar hutangmu dengan satu syarat mutlak. Syarat? Apa syaratnya? Apa aja Mas lakuin? Anton mengangguk-angguk cepat. Tanda tangani surat ini sekarang juga. Rania membuka map itu. Anton membaca judul surat itu dengan mata membelalak. Surat pernyataan talak dan pemisahan harta. Talak? Cerai. Anton tergagap. Ran, kamu bercanda kan? Masa gara-gara hutang kamu minta cerai? Bukan cuma gara-gara hutang, Mas. Tapi gara-gara penghinaan, ketidakmampuanmu memimpin, dan sifat parasitmu serta ibumu. Jawab Rania lantang, sengaja agar Bu Marta dan tetangga mendengar. Pilihannya cuma dua. Kamu tanda tangan surat ini, aku lunasi hutangmu, dan motor serta nama baikmu selamat. Atau, kamu tolak tanda tangan, aku masuk ke mobil, dan membiarkan abang-abang ini menghabisimu serta mengambil semua barangmu sampai kamu telanjang. Anton menelan ludah. Ia melihat wajah garang para penagih hutang yang sudah tidak sabar. Ia melihat motor NMAX-nya. Ia melihat mobil mewah Rania. Nyalinya ciut. Ia adalah pria yang tidak bisa hidup susah. Tapi, nanti aku tinggal sama siapa? Cicit Anton. Itu urusanmu. Cepat putuskan. Abang ini nggak punya waktu seharian. Desak Rania sambil melirik jam tangannya yang berkilau emas. Weh, buruan. Kalau nggak bayar, kita angkut sekarang. Bentak si penagih hutang. Dengan tangan gemetar hebat, Anton mengambil pulpen itu. Di bawah tatapan nanar ibunya yang masih terduduk di lantai, Anton menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Ia menjual pernikahannya demi menyelamatkan motor dan lepas dari hutang. Rania menarik kertas itu segera setelah Anton selesai. Ia mengeceknya sekilas, lalu tersenyum puas. Ia menyerahkan map itu kepada Bayu. Bayu, transfer 35 juta ke rekening perusahaan pinjaman ini sekarang. Tunjukkan buktinya. Perintah Rania. Bayu mengeluarkan tabletnya, mengetik sebentar, lalu menunjukkan layar tablet ke arah penagih hutang. Sudah masuk, Bang. Silakan cek. Si penagih hutang mengecek ponselnya. Notifikasi masuk. Wajah garangnya berubah menjadi senyum lebar. Mantap. Lunas. Oke. Neng bos. Urusan kita kelar. Maaf ya tadi agak kasar. Namanya juga tugas. Para penagih hutang itu meletakkan kembali TV yang sempat mereka angkat, lalu pergi meninggalkan lokasi dengan motor mereka yang menderu, meninggalkan keheningan panjang di halaman rumah kontrakan itu. Setelah penagih pergi, Anton mencoba tersenyum canggung pada Rania. Udah lunas kan, Ran?
Berarti kita bisa mulai dari awal lagi kan? Surat tadi cuma formalitas kan buat nakutin penagih. Rania tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Formalitas? Kamu pikir aku main-main, Mas? Bu Marta yang merasa badai sudah berlalu, mulai berani berdiri dan mendekat. Sifat aslinya kembali muncul. Rania, syukurlah kamu bayar. Memang seharusnya begitu istri berbakti. Tapi kamu dapat uang dari mana sebanyak itu? Tadi mobil siapa? Jangan-jangan kamu. Bu Marta menatap curiga ke arah Bayu. Kamu jadi simpanan orang kaya ya? Rania menatap mertuanya dengan tatapan jijik. Jaga mulut ibu. Mas Bayu ini adalah manajer operasional di perusahaanku. Dan mobil itu? Itu mobil inventaris kantorku, yang dibeli pakai uangku sendiri. Perusahaan. Bu Marta melongo. Maksudmu bisnis jualan sambal remeh-temeh itu? Bisnis yang ibu bilang remeh, sampah, dan cuma bikin rumah sempit itu. Omsetnya ratusan juta per bulan, Bu. Rania mengungkapkan fakta yang selama ini ia simpan rapat. Selama 2 tahun ini, aku bukan cuma dropshipper. Aku punya gudang sendiri, punya 10 karyawan, dan menyuplai catering ke 3 pabrik besar di kawasan industri ini. Mata Anton dan Bu Marta membulat sempurna. Rahang mereka seakan jatuh ke tanah. Selama ini, Rania melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Bu Marta. Aku diam karena aku menghargai Mas Anton sebagai suami. Aku menutupi kekurangan gajinya yang kecil itu dengan uangku. Mobil Landmax itu? Ungu. TV 50 inci itu? Ungu. AC yang nyala 24 jam? Ungu. Daging rendang yang ibu makan lahap? Ungu. Rania menunjuk dada Anton dengan telunjuknya. Gaji anak ibu yang cuma 4,5 juta itu, cuma numpang lewat. Bahkan gak cukup buat bayar bunganya sendiri. Kalian hidup mewah di atas keringatku, tapi kalian malah menginjak-injak kepalaku, menyebutku benalu, menyebutku boros. Sekarang, Rania merentangkan tangannya. Benalu ini sudah pergi. Silakan kalian hidup dengan gaji besar, kebanggaan ibu itu. Anton jatuh berlutut. Kakinya benar-benar lemas mendengar fakta itu. Ia baru sadar bahwa ia telah membuang berlian demi memungut kerikil. Ia baru sadar bahwa kemewahan hidupnya selama ini adalah subsidi dari istri yang ia sia-siakan. Ran, maafin aku. Ran. Aku nggak tahu. Sumpah aku nggak tahu. Anton mencoba meraih kaki Rania. Rania mundur selangkah. Menghindari sentuhan itu seolah Anton adalah penyakit menular. Sudah terlambat. Mas. Surat sudah ditandatangani. Talak sudah jatuh. Kita selesai. Angin sore berhembus semakin kencang, membawa serta awan mendung yang mulai menggantung di langit. Seolah alam turut bersiap menangisi nasib 2 manusia yang kini terpaku dalam penyesalan di teras rumah kontrakan. Rania tidak membuang waktu. Setelah pengakuan yang menampar itu, ia memberi isyarat kepada Bayu. Mas Bayu, panggil anak-anak gudang yang di mobil box belakang. Angkut semua barang-barang milikku sekarang juga. Perintah Rania tegas. Ternyata, di belakang mobil Pajero itu, sebuah truk engkel box sudah menunggu. 3 orang pria berseragam rapi dengan logo Dapur Rania Group, di punggungnya turun dengan sigap. Mereka masuk ke dalam rumah, melewati Bu Marta dan Anton yang masih syok, dan mulai mengemasi barang-barang. Bu Marta melihat kulkas 2 pintu yang besar itu mulai digeser. Tunggu. Itu kulkas ibu, teriak Bu Marta refleks. Naluri materialistisnya kembali muncul. Itu kulkas saya, Bu. Potong Rania dingin yang sedang mengawasi dari pintu. Nota pembeliannya atas nama saya. Pakai kartu debit saya. Silakan cek kalau mau. Dulu saya beli ini karena kulkas bawaan Mas Anton cuma kulkas 1 pintu yang sudah karatan dan gak dingin. Para pekerja terus mengangkut kulkas itu keluar.
Lalu sofa empuk di ruang tamu. Lalu kasur spring bed kualitas hotel dari kamar utama. Lalu AC portabel yang ada di kamar. Bahkan kompor gas tanam yang mewah di dapur pun dibongkar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rumah itu berubah drastis. Dari yang tadinya terlihat seperti rumah keluarga menengah yang mapan, kini kembali ke wujud aslinya. Sebuah rumah kontrakan petakan yang kosong, kusam, dan menyedihkan. Yang tersisa hanyalah karpet plastik tua milik Bu Marta, kasur busa tipis kempes milik Anton zaman bujang, dan lemari kayu partikel yang pintunya sudah mau copot. "Ran, tega kamu, Ran." Anton menangis sesenggukan di pojok ruangan yang kini bergema karena kosong. "Kamu ambil semuanya, terus aku tidur di mana? Masak pakai apa?" Rania menatap Anton dengan tatapan iba. Namun bukan iba karena kasih sayang, melainkan iba melihat ketidakberdayaan seorang laki-laki dewasa. "Loh, Mas kan punya gaji? Ibu kan manajer keuangan yang hebat?" sindir Rania telak. "Silakan beli kasur baru, kompor baru, dan isi kulkas baru pakai uang sisa gaji Mas Anton yang 500.000 itu." "Oh, maaf, sisa gajinya sudah habis ya buat beli token minggu lalu." Bu Marta mendekati Rania. Kali ini tidak ada lagi keangkuhan di wajahnya. Ia meraih tangan Rania, menciuminya. "Rania, mantuku sayang. Ibu hilaf. Nak, ibu minta maaf. Jangan pergi ya. Ibu janji nggak akan ikut campur lagi. Ibu janji bakal masakin kamu tiap hari. Jangan tinggalin Anton. Kasihan dia. Dia cinta mati sama kamu." "Cinta?" Rania menarik tangannya kasar. Cinta macam apa yang membiarkan istrinya dihina ibunya sendiri? Cinta macam apa yang lebih mementingkan judi slot daripada susu anak? "Ah, untung kita belum punya anak, Mas. Tuhan masih sayang sama aku. Ibu janji akan berubah, Ran." "Tollah, ibu sudah tua. Masa ibu tidur di lantai?" Bu Marta memelas. Air matanya membanjiri pipi yang keriput. Ia membayangkan malam ini harus tidur tanpa AC, tanpa kasur empuk, dan perut lapar. "Itu bukan urusanku lagi, Bu," jawab Rania tegas. "Saat ibu mengusirku dari dapur, saat ibu mengambil kartu ATM itu, saat ibu menghina orang tuaku karena dibilang gagal mendidik anak, saat itulah pintu maafku sudah tertutup. Pekerjaan pengangkutan selesai.